Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang ikut di Zoom maupun di YouTube. Hari ini kita akan belajar lagi sesuatu yang baru ya, eh, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau teman-teman diajak berbicara soal iman, sejauh hal yang paling sederhana yang bisa kita pahami adalah bahwa kalau kita beragama, itu dikatakan kita ya udah beragama sama beriman itu sama gitu ya. Nah, kalau teman-teman setuju boleh boleh kasih jempol. Kalau teman-teman merasa oh enggak Kak, beragama sama beriman itu beda Kak. Nah, itu boleh kasih apa ya? Tepuk tangan ya. Reaksinya kok rancu. Kalau teman-teman setuju bahwa beragama dan beriman itu sama, silakan kasih jempol. Kalau teman-teman merasa bahwa oh itu beda atau serupa tapi tak sama, silakan kasih tepuk tangan ya. Nah, kalau kita sudah bicara tentang beragama dan beriman, pertanyaannya adalah beriman kepada siapa gitu ya. Nah, karena walaupun kita satu agama misalnya gitu ya, percayakah teman-teman bahwa tidak berarti bahwa yang diimani itu sama? Walaupun kita mengakui sesuatu yang sama, tetapi dalam kenyataannya belum tentu sama. Gitu ya. Misalnya teman-teman ditanya, siapa Presiden Republik Indonesia gitu. Pak Jokowi, Kak. Nah, berarti kan sebagai pemimpin negara dia harusnya diikuti ya. Tapi apakah kita sudah disiplin dalam mengikuti semua peraturan pemerintah? Mungkin juga belum gitu. Jadi hari ini kita akan bicara tentang iman. Nah, secara khusus karena kita mengaku ya, setidak-tidaknya kan kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita nggak mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, kita nggak berada di sini nih teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang iman di dalam Tuhan Yesus selama 4 minggu ke depan ya Kak Steph ya. Betul Pak. Ya, jadi selama 4 minggu yang akan datang, kita akan bicara tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita sama-sama akui, kita mau mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah lagu. Saya akan share komputer sound-nya sebentar. Kita akan awali ibadah kita dengan sebuah lagu. Ya, ini sekaligus menggambarkan keyakinan kita ya. Kita percaya sebagai orang-orang Kristen bahwa Yesus yang kita panggil Tuhan itu adalah Yesus yang hidup. Kata mukalis di sini teman-teman itu berarti juru selamat ya. Mukalis itu artinya juru selamat, diserap dari bahasa Arab. Nah ini wawasan baru buat kita semua ya. Jadi kalau teman-teman dengar atau baca kata mukalis itu artinya juru selamat. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang judulnya adalah Ku tahu mukalisku hidup, atau dengan kata lain ya, kita yakin dan percaya bahwa juru selamat kita adalah juru selamat yang hidup gitu ya, teman-teman. Kita dengarkan bersama-sama sambil kita nanti ikut bernyanyi ya. Berdiri di dunia dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri
kasih miliknya. Bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, telah berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku akan dijemputnya. Kasihnya tidak terberi. Ku tahu Yesus itu hidup, telah berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Iya, amin teman-teman semua. Kita yakin bahwa Yesus yang kita panggil Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, dan Dia memberikan hidup abadi kepada semua orang yang beriman kepadanya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk nanti ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bersama-sama dengan kami. Dahulu Tuhan bersama-sama dengan kami ketika Tuhan menjadi manusia. Sekarang Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam Roh Kudus-Mu. Pimpin kami di dalam kebaktian kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan, supaya di dalamnya kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan kami boleh semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Oke. Ya, teman-teman, hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Kak Steph, tapi sedikit pengingat ya teman-teman, sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa Tuhan kita atau Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat, artinya Dia punya kuasa penuh atas hidup kita, dan bukan hidup kita aja, tapi juga seluruh alam semesta ini. Nah, kita sudah belajar bahwa di dalam kedaulatannya, ya, Dia menciptakan langit dan bumi, itu bagian pertama.
kemudian dia menjadi manusia, ya, untuk menebus kita. Kemudian raja yang berdaulat itu juga adalah raja yang memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai gembala kita. Gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar cerita raja yang lalim atau raja yang jahat, nah ini raja ini yang kita kenal, ya, atau yang diperkenalkan Alkitab kepada kita adalah raja yang menggembalakan kita. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri, kalau kita tersesat, kita tidak dibiarkan tersesat, tapi kita dicari gitu ya. Nah, teman-teman, kalau raja yang berdaulat itu adalah raja yang sungguh mengasihi kita, raja yang memberikan kita damai sejahtera, raja yang menggembalakan kita dalam pelajaran iman kepada Tuhan Yesus Kristus ini, kakak mau mengajak kita semua untuk melihat satu ayat ya dari Ibrani 4 ayat 15 ini. Jadi Tuhan Yesus itu diperkenalkan dengan banyak sebutan, gelar atau perumpamaan ya teman-teman. Nah ini salah satunya adalah yang kita akan baca di Ibrani 4 ayat 15 ini. Kakak boleh minta tolong Cecil yang sedang berulang tahun untuk baca Ibrani 4 ayat 15. Ya, Kak. Nah, teman-teman yang lain silakan baca tulisan yang diberi warna, yang ditebalkan, ataupun yang ditulis dengan lebih besar. Nih ada kata sebaliknya di sini. Silakan Cecil. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Iya, makasih Cecil. Ya, Kak. Jadi teman-teman, di sini penulis surat Ibrani melihat atau memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai imam besar ya. Teman-teman lihat di sini imam besar itu I-nya gede, B-nya gede juga. I-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Jadi artinya imam besar di sini menunjuk kepada Tuhan ya. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Nah, imam besar yang kita punya atau Tuhan Yesus itu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, tetapi di sini ada kata yang penting, sebaliknya sama dengan kita, ya, ia telah dicobai. Nah, teman-teman kita selama kita ada di dunia kita dicobai ya, banyak hal lah yang menggoda kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Tetapi apa yang membedakan Tuhan Yesus dengan kita? Tuhan Yesus juga dicobai. Teman-teman ingat ya cerita Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu? Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan sama seperti kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita, ketika kita dicobai, kita seringkali gagal ya teman-teman. Ada godaan untuk mencontek. Nah, ini contoh klasik ya, mencontek. Seringkali kita gagal melawan godaan itu, dan akhirnya jatuh kepada godaan untuk ikut-ikut mencontek. Nah, tapi Tuhan Yesus dicobai juga, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ya, jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus atau Allah yang kita kenal itu bukan Allah yang tidak bisa merasakan penderitaan kita dan kelemahan kita, tetapi Dia mau ikut, ya, sama seperti kita juga. Tuhan Yesus dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Nah, dengan itu saya mau mempersilakan Kak Steph untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Silakan Kak Steph. Saya stop share dulu ya. Iya, terima kasih Kak Hendra. Di minggu lalu kita ada PA mengenai gembala yang baik, dan banyak hal yang menarik kita dapatkan dari situ. Saya ingin menggali lagi apa yang teman-teman ingat sebelum kita masuk ke firman Tuhan, karena kita akan menggunakan apa yang kita pahami di gembala yang baik untuk kemudian mencoba memahami apa yang mau kita bahas. Teman-teman semua, apa yang teman-teman ingat, yang teman-teman dapatkan dari PA kita minggu lalu? Contohnya misalnya, waktu itu ada video mengenai domba yang mengenal suara dari gembalanya gitu. Ya kan, itu menarik sekali karena dombanya betul-betul hanya patuh sama
si gembalanya. Begitu yang memanggil orang lain, dia kelihatannya cuek, gitu. Dia nggak merespon, ya kan? Nah, saya ingin teman-teman coba pikirkan, coba ingat-ingat, selain yang tadi yang saya bilang, apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman ingat dari PA yang kita lakukan minggu lalu mengenai gembala yang baik, ya. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Kay, kamu boleh menyampaikan, Kay? Apa yang masih kamu ingat dari yang kita bahas kemarin? Apa yang masih kamu menjadi terpatri di benak kamu? Silakan, Kay. Kemarin maksudnya pelajaran kemarin, bulan kemarin atau kayak pelajaran minggu kemarin? Yang kita bahas minggu lalu, yang mengenai gembala itu. Oh, kalau itu aku yang paling inget sih pas yang video domba-dombanya dipanggil sama orang lain tapi nggak datang. Habis itu aku juga search lagi tuh, habis itu di YouTube aku search dan emang benar biasanya domba tuh cuma sama gembalanya. Dan juga pas dipanggil juga apa namanya, dombanya tuh walaupun pertamanya apa yang namanya kayak nggak mau gitu, kayak ragu, kayak di videonya kan dombanya nggak langsung pergi, tapi gembalanya ngomong 3 atau 4 kali baru mereka datang, tapi pada akhirnya domba-dombanya juga percaya. Jadi yang nempel di aku tuh kita harus gimana ya, kita nggak boleh langsung kita harus benar-benar tahu kalau yang manggil kita tuh benar-benar Tuhan, tapi nggak boleh, kalau kita tahu itu Tuhan juga nggak boleh ragu gitu. Oke. Thank you, Kay. Teman-teman yang lain selain yang Kay tadi sampaikan mengenai suara, ya kan? Ada yang teman-teman ingat yang lain? Yesus menyatakan dirinya sebagai apa, kalau ada yang ingat? Coba, Velio, kamu udah bisa belum suara kamu keluar? Velio atau video yang kemarin minggu lalu yang suaranya nggak bisa keluar ya? Yang ada masalah di Velio kelihatannya, Kak Steph. Oke. Bisa, Velio, apa yang kamu ingat dari yang kita pelajari minggu lalu di PA? Halo, Velio. Atau Fidelio, silakan. Kak, tadi saya si Velio mikrofonnya nggak bisa, Kak. Ya, nggak apa-apa, kamu aja, silakan. Yang kamu ingat dari yang kita pelajari minggu lalu di PA. Yesus waktu itu di perikop itu menggambarkan dirinya ada 2 hal yang penting. Sebagai apa dan sebagai apa? Sebagai gembala dan lagi apa ya? Pencuri ya? Sebagai gembala dan sebagai pencuri. Itu dia kasih kebalikan. Ada satu lagi, kamu udah bener yang gembala. Ada teman-teman yang lain yang bisa bantu? Ki, kamu bisa bantu, Ki? Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan sebagai apa? Ayo, Ki. Ada yang ingat? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Nanti kita belajar ya sama-sama ya. Sebagai apa, kita ingat-ingat lagi. Nah, kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Saya minta tolong yang berdoa. Silakan, ada Niko tadi. Nik, kamu ada kan, Nik? Ada, Kak. Nik, kamu tolong berdoa dari Mazmur 119 ayat 18, Nik. Satu ayat itu doa kamu. Mazmur 119 ayat 18. 18. Itu doa kamu. Ya, silakan kamu pimpin doanya. Bentar ya, Kak.
Mazmur berapa katanya? 119 119. ayat 18 yang dimulai dari kata singkapkanlah. Ayat 18 ya, Kak? Betul, udah ketemu? Yang dimulai dari kata singkapkanlah. Udah Oke. ketemu nih? Udah. Ya, silakan kamu pimpin doanya dengan menggunakan doa itu. 1 ayat saja. Mari kita berdoa. Singgapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Amin. Oke, terima kasih Nick. Oke, teman-teman, kita akan belajar satu hal dari yang seperti yang disampaikan Kak Hendra. Kita bergerak ke tema yang baru mengenai iman di dalam Yesus. Dan kita akan belajar mengenai iman di dalam Yesus itu menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan. Kita akan sama-sama buka Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Seperti biasa, Alkitab dan pulpen dan spidol harus menjadi teman kita dalam mempelajari firman Tuhan. Oke, teman-teman sudah bisa lihat screen yang saya tampilkan ya? Harusnya udah bisa semua. Kalau nggak ada bisa kasih tahu ya. Screen di depan. Oke. Kita akan baca Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya minta siapa yang bisa kelihatan di sini? Ben, baca ayat 16, Ben Aya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Iben, baca ayat 17. Bentar, Kak. Yohanes kan kayak? Yohanes 3 ayat 17 bagian kamu. Tes. Yuk. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oke. Ayat 18, Diana. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke. Kita baca lagi ayat yang 16. Minta tolong Yuda, kamu baca ayat lagi ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Yang hafal ayat ini di luar kepala, saya nggak akan suruh untuk ngomong sih. Kasih tahu aja, siapa yang teman-teman yang hafal ayat ini di luar kepala? Kasih jempol. Sekarang. Yang hafal di luar kepala. Ayo. Kasih jempol. Ini ayat yang sering. Ya sering kalau sering bertemu dengan ayat ini, ya. Oke. Makasih Bu Novi. Kasih jempol yang lain. Dan ini ayat yang harus kita hafal. Harus kita hafal. Dan cara menghafalnya saya belajar, dan cara menghafal yang baik itu waktu dengerin khotbahnya Pendeta Rick Warren, dia ajarin cara menghafal. Jadi kalau mau menghafal, jangan langsung dihafal semua. Jadi kita harus tahu ayat ini di mana. Contohnya kayak gini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Jadi dua kutipan ayatnya itu disebut di depan sama di belakangnya. Jadi kita ingat tuh, itu ayat ada di mana. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya, baru nanti di bawahnya ada di Yohanes 3 ayat 16. Itu akan mempermudah kita untuk menghafal. Oke? Nah, jadi teman-teman belajar menghafal itu ya, Yohanes 3 ayat 16. Oke, dari Yohanes 3 ayat 16 kita akan masuk ke satu ayat itu. Yohanes 3 ayat 16. Kita akan bagi 3 nanti, dari satu ayat itu kita bagi jadi 3 bagian. Saya mau tanya teman-teman, dari Yohanes 3 ayat 16, apa yang menarik buat kamu ketika kamu melihat ayat ini? Di Yohanes 3 ayat 16 saja. Apa kata-kata yang menarik yang teman-teman lihat? Im. Kata apa yang menarik buat kamu, Im? Binasa mungkin. Binasa, oke. Dion, apa yang menarik buat kamu di Yohanes 3 ayat 16? Ini aku, Kak. Kak Oni, Kak. Sorry, Kak Oni. Halo, Kak Oni. Halo, Kak Steph. Nggak Ini apa-apa, pakai Kak laptopnya Dion, jadinya namanya. Iya, nggak apa-apa, Kak Oni. Kalau Kak Oni ada yang menarik kan di Yohanes 3 ayat 16? Kata apa, Kak? Kasih Allah, Kak. Kasih Allah. Makasih, Kak Oni. Sip. Fidelio, apa yang menarik bagi kamu? Yang menarik bagi saya itu Apa kata yang menarik, Fidelio? Tadi suara kamu agak kecil. besar, Kak, saya. Apa tuh? Sorry. Ya. Besar kasih Allah, Kak. Besar. Kamu ngambil kata besar. Oke. Satu lagi. Tadi Jiana ada sama. Ini kayak Jiana tadi nggak sih? Jensen, iya ya. Jensen mana ya? Jensennya udah keluar mungkin ya. Oke, Kinan, apa yang menarik buat kamu? Kata kekal, Kak. Kekal, oke. Terakhir, Stefani, apa yang menarik buat kamu? Stefani. Ya, Pak. Iya, Apa yang menarik buat kamu dari ayat 16, satu kata aja? Kekal, oke, sip. Ada kekal, ada kasih, ada dunia, ada nggak dunia di situ? Dunia ada. Ada kata binasa, ada kata hidup. Ya, di ayat 17, ayat 18 ada kata hukuman, ada kata percaya. Percaya itu bahkan di 16, 17, 18 itu diulang sampai 4 kali. Ya, tapi kita mau lihat ayat yang 16 saja. Oke. Oke. Ya. Yohanes 3 ayat 16 itu short but sweet. Pendek tapi begitu manis. Ya. Makanya tadi saya bilang teman-teman harus hafal ayat ini. Harus hafal di luar kepala. Karena ayat ini ayat yang pendek, tetapi juga ayat ini yang menyatakan begitu kasih Allah yang luar biasanya, gitu loh. Ya, kita akan bagi 3. Ya, bagi 3, kita penggal jadi 3 bagian, satu ayat ini dan kita akan bahas. Yang pertama dari penggalan itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tadi beberapa ada yang mengatakan besar, begitu besar. Pertanyaannya, apa sih yang sudah Tuhan berikan sampai kita mengatakan begitu besar? Apa yang sudah Tuhan karuniakan, apa yang sudah Tuhan serahkan sehingga
kita mengatakannya begitu besar. Ya. Begitu besar apanya? Kasihnya. Kalau teman-teman masih ingat, waktu kita belajar dan PA minggu lalu, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa yang menunjukkan begitu besar kasihnya itu. Kalau teman-teman ingat di Yohanes 10 ayat 11, coba kita buka Yohanes 10 ayat 11. Wilfred, kamu baca Yohanes 10 ayat 11. Ada Wilfred? Tadi Wilfred saya lihat ada soalnya. Oke. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 10 ayat 11. Oke, bentar. Saya lihat dulu. Yohanes 10. Ayat 18. 11. Oh, 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa yang diberikan menunjukkan begitu besar kasihnya? Nyawanya. Nyawanya. Kalau orang sudah memberikan nyawanya, dia sudah memberikan segalanya. Ya, dia sudah nggak ada lagi yang bisa dia berikan. Ya. Di bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, seorang sahabat memberikan nyawanya, apalagi yang dia bisa berikan lagi? Sudah semuanya, kira-kira seperti itu. Begitu besarnya. Ya, ya ada kata karena di situ menunjukkan motivasi. Karena begitu besar, kita masuk ke yang berikutnya, begitu besar kasih Allah. Jadi yang memulai inisiatif, siapa yang memulai menyatakan kasih adalah Allah. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena prestasi kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Ya. Sama sekali bukan karena hasil kerja kita. Kasihnya itu betul-betul diinisiasi atau dimulai dari Allah. Bukan karena salah satu dari kita atau karena adik-adik sekalian adalah orang baik. Bukan. Justru kita semua bukan orang yang layak untuk dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena dunia ini tidak layak menerima kasihnya. Dunia ini adalah dunia yang sudah rusak. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian, di situ dinyatakan bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan akibat dosa adalah kematian. Artinya, karena dosa, dunia ini sebenarnya sudah ketahuan ujungnya. Meluncur semua masuk ke neraka, masuk ke kebinasaan. Tidak ada satupun yang layak untuk mendapatkan kasih Allah. Kakak, adik-adik, semua kakak-kakak yang lain sebenarnya nggak layak untuk menerima kasih Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah itu, begitu panjang dan lebarnya, Paulus mengatakan, kepada kita yang tidak layak menerima pengampunan, yang tidak layak menerima kasih. Tidak ada satupun dari kita yang layak. Tidak ada satupun dari kita yang karena berbuat baik sehingga dia layak dan dilihat oleh Allah. Ya, itu poin yang pertama dari penggalan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, kita masuk yang penggalan yang berikutnya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu di kitab Kejadian, ada juga yang rela mengorbankan anak satu-satunya. Ada yang mau jawab? Siapa? Ishak, Kak. Si siapa? Abraham. Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Ishak. Oke, ada di mana tuh? Ada di kitab mana? Tadi siapa yang jawab? Nggak kelihatan. Fidel, Kak. Fidel. Oke, Fidel. Kita lihat Kejadian 22 ayat 2. Silakan baca, Fidel. Kejadian 22 ayat 2.
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke. Kejadian 22 ayat 2 dan yang kita baca di depan kita ada satu kata yang sama. Apa itu? Ada dua kata yang sama. Yang pertama itu yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan berarti anaknya ya. Ada kan di Kejadian 22 ayat 2, ambillah anakmu. Di sini ada kata sama, anaknya. Betul? Betul. Ya, yang berikutnya apa? Tunggal. Tunggal menunjuk kepada cuman itu, nggak ada lagi yang lain, hanya dia satu-satunya. Anaknya menunjukkan apa? Kasihnya, ya, kasihnya kepada anaknya. Dia mengorbankan itu. Jadi apa yang terjadi di kejadian ini, kisah pada Abraham ini kemudian digenapi ketika Allah sendiri mengaruniakan anaknya yang tunggal karena ia mengasihi dunia ini kepada kita. Jadi saat Allah meminta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya, itu mau digenapi, nanti terlihat di perjanjian baru, di Yohanes 3 ayat 16 ketika Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal yang dia kasihi itu, ya, bagi keselamatan dunia ini. Jadi kasih Allah tidak berhenti cuma di ucapan, aku mengasihimu, nggak berhenti cuma ucapan. Kasih Allah ditampilkan, kasih Allah ada dalam bentuk aksi dengan mengutus putra tunggalnya yang satu-satunya, yang sama seperti Abraham di Kejadian 22 ayat 2. Ya. Yang tunggal juga menunjukkan bahwa hanya dia jalan keselamatan. Ya. Makanya Yesus menggambarkan dirinya sebagai apa tuh di Yohanes 10 ayat 9. Kita lihat Yohanes 10 ayat 9. Kinan, Yohanes 10 ayat 9. Apa yang kita pelajari? Pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, akulah pintu. Yang tadi saya tanya di depan, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan juga sebagai pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Yang masuk dan yang keluar akan mendapatkan keselamatan. Ya. Tunggal mau menunjukkan hanya dia jalan keselamatan. Tunggal mau menunjukkan bahwa Alkitab mengajarkan hanya Yesus jalan keselamatan. Iman kepada dia membawa kita kepada keselamatan. Oke. Nah, berikutnya dari penggalan Yohanes 3 ayat 16 adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada kata setiap orang di situ yang saya kasih warna merah. Artinya Allah mau semua isi dunia ini. Dia nggak pilih-pilih. Dia ingin semua manusia mendapatkan hidup yang kekal. Tanpa kecuali. Itulah awal dari yang Allah inginkan. Setiap orang, semua, tidak ada pilih kasih. Allah ingin semuanya mendapatkan keselamatan. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Percaya artinya manusia merespon kasih Allah itu dengan percaya, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hanya melalui iman itu, ya. Tadi Kak Hendra tampilkan mengenai iman, ya. Kita juga akan lihat apa yang dimaksud dengan iman itu, ya.
Apa sih artinya iman? Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Eki, Ibrani 11 ayat 1. Oh, iya Kak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Iman adalah dasar. Iman juga bukti. Ya. Iman bukan cuma sekedar percaya, tetapi iman juga sudah melihat bukti itu. Sudah melihat yang belum kita lihat. Dia sudah jadi buktinya. Makanya iman yang seperti itu akan memperoleh hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal itu? Bukan kebinasaan, bukan kesia-siaan. Intinya hidup yang kekal sebenarnya adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Hidup yang kekal bukan hidup yang dipahami mungkin oleh pemahaman agama lain, hidup bersama dengan bidadari. Oh, bukan. Hidup kekal bukan semata-mata hidup yang selama-lamanya, tidak pernah berakhir, lalu ada bidadari dan seterusnya. Itu bukan hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Hidup yang kekal adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup yang kekal adalah melihat Tuhan Yesus sebagai contoh dan teladan. Lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Makanya teman-teman penting ketika teman-teman menghadapi masalah, teman-teman berpikir ini. Ini sering ditulis nih. WWJD. Ada yang tahu? Kamu tahu, Kay? Atau Kezia? Kamu tahu apa itu WWJD? What would Jesus do? What would Jesus do? Thank you. Setiap kita ada punya permasalahan, setiap kita punya pilihan, setiap kita harus mengambil keputusan, kita ingin mengambil keputusan seperti Tuhan Yesus mengambil keputusan. What would Jesus do? Itulah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan hidup yang nanti nunggu kita sampai di surga. Bukan. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga kita memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nggak perlu nunggu nanti. Dan jangan berpikir hidup yang kekal itu hidup dengan bidadari dan sebagainya. Hidup yang materialistis dan semua serba lahiriah. Bukan. Ya. Jadi kalau melihat kok ada teman-teman yang lain yang ketika harus ngambil pilihan ya, seperti Kak Hendra tadi bilang soal contek-mencontek, soal panjat sosial, contoh seperti ini, dibully atau disakiti, ya. Kalau saya dibully dan disakiti, what will Jesus do? Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan di Matius tentang mengampuni. Ya, mengampuni yang tadi dibahas juga di khotbah hari ini, mengampuni 70 kali 7 kali. Selama kita masih diampuni oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni orang lain. Sehingga nggak ada pilihan lain buat kita adalah mengampuni. Karena that's what will Jesus do. Itu soal pengampunan. Di tempat yang lain Tuhan Yesus bilang apa? Jangan mengumpulkan harta di dunia, kumpulkan harta di sorga. Jangan kamu terpaut dengan apa yang ada di dunia ini yang lahiriah. Ya. Semua yang Tuhan ajarkan itu, itulah hidup yang kekal. That's what will Jesus do. Sehingga ketika Allah dengan kasih-Nya mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kata percaya di sini nggak cuma bicara soal iman, oh ya aku percaya. Enggak.
tapi harus ditunjukkan juga dengan tingkah laku dan perbuatan. Perbuatan yang menunjukkan dia memang diarahkan seperti Tuhan Yesus. Karena hidup yang kekal itu ya hidup seperti Tuhan Yesus itu. Nah, itulah iman yang menyelamatkan itu. Oke? Nah, dari apa yang kita pelajari, yang kita lihat dari satu ayat saja, Yohanes 3 ayat 16, ada 3 hal yang penting, 3M, 3 mari. Ya. Kalau 3M protokol kesehatan kan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, tapi jangan masker kayak Kak Hendra tadi ya. Itu masker virtual soalnya. Ini harus benar-benar masker. 3 mari. Mari bersyukur akan kasih Allah. Kita tidak ada yang layak menerima kasih Dia. Tidak ada satupun dari kita yang berhak dikasihi oleh Allah. Kita semua sudah jatuh dalam dosa, kita semua meninggalkan Allah, tapi Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar memulai, menginisiasi. Dia yang berinisiatif, Dia yang lebih dulu. Karena apa? Karena kasih-Nya. Mari bersyukur akan kasih Allah. Mari yang kedua adalah mari percaya dan beriman kepada Kristus bagi keselamatan jiwamu. Ya. Yohanes 3 ayat 16 ini mungkin tidak ada buku lain atau tidak ada perkataan lain oleh manusia di dunia ini yang bisa berkata seperti itu. Dan perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan ini dia katakan kepada Nikodemus, seorang ahli Taurat. Ya. Mari percaya, mari beriman kepada Kristus. Tapi bukan percaya yang cuma sekedar, oh iya saya percaya sama Tuhan Yesus. Bukan. Percaya itu artinya kita betul-betul menjadikan Dia pedoman hidup kita. Untuk setiap hal. Bukan untuk 1 dan 2 hal, untuk setiap hal. Selalu bertanya. Dan Tuhan Yesus sudah mencontohkan begitu banyak. Kadang saya terpikir, untung Tuhan Yesus tuh hidupnya cuma 3 tahun ya. 3 tahun aja sudah sampai setebal ini, sebegitu banyak yang sudah Tuhan Yesus berikan gitu. Bagaimana waktu Yesus lebih lama lagi di dunia ini? Semakin banyak yang kita pelajari gitu. Karena standarnya semakin tinggi lagi gitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus 3 tahun di dunia ini sudah cukup menjadi teladan, menjadi hidup yang kekal itu. Ya. Yang ketiga, mari sebarkan kabar baik keselamatan supaya setiap orang diselamatkan. Tadi ingat, supaya setiap orang, Tuhan nggak pilih-pilih kasih. Nah, tugas kita adalah mengabarkan kabar baik keselamatan itu. Supaya semua orang juga memperoleh keselamatan. Dan bukan hanya 1-2 orang, semakin, karena itu yang diinginkan Allah. Dia mengasihi semua isi dunia ini, meskipun dunia tidak layak menerima kasih-Nya. Mari kita sebarkan kabar baik keselamatan. Mari kita bersyukur akan kasih Allah. Mari kita miliki iman kepada Yesus Kristus. Dan mari kita sebarkan kabar baik ini. Kita akan masuk di sesi breakout room. Sebelum kita masuk ke sesi breakout room, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Memiliki iman kepada Yesus Kristus, bukan sekedar iman di mulut, bukan sekedar iman di pikiran, tetapi terlebih lagi iman di dalam tingkah laku, tindakan, dan cara kami berpikir. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, supaya setiap yang kami lakukan, pilihan yang kami ambil, kami ingat bahwa Allah begitu mengasihi kami. Bahkan kasih-Nya itu diwujudkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus lahir bagi kami, mati bagi kami, memberikan contoh dan teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin.
Oke, Kak Hendra, kita masuk ke sesi breakout room. Oke, Kak Steph. Ini pertanyaannya saya slide set. Ya. Oke, Kak. Teman-teman, kita akan segera masuk ke dalam sesi breakout room. Jadi nanti ada, sebentar ya, akan ada 4 kelompok. Jadi ada kelompok teman-teman yang SMP laki-laki, teman-teman yang SMP perempuan, SMA laki-laki, dan SMA perempuan. Saya sudah membagi ke dalam kelompok-kelompok. Kita 7 plus 2 menit ya, Kak Steph ya? Ya, betul, Kak. Oke. Baik, teman-teman, silakan. Pertanyaannya saya ulang lagi, ya, apa yang teman-teman akan diskusikan. Ini jangan dilihat seperti pembelajaran online ya, teman-teman. Ini perenungan. Perenungan artinya masuk ke dalam hati, bukan hanya di dalam pikiran. Nah, yang kita mau sama-sama renungkan adalah dapatkah hidup kekal diperoleh tanpa Yesus? Baik, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Oke, ini ada Fidel, ada Velio, ada Eki. Selamat pagi, teman-teman. Yang tadi mic-nya terkendala, Velio atau Fidel ya? Velio ya? Velio, Kak. Oke. Oke. Nah, berarti ada Eki, ada Velio, ada Fidel. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman, tadi kan hidup yang kekal itu sudah disampaikan oleh Kak Steph ya, bahwa hidup yang kekal itu artinya hidup seperti Yesus hidup, gitu. Bukan hidup seperti Kak Hendra hidup, atau hidup seperti Kak Leo hidup, atau hidup seperti Fidel hidup gitu, karena kita semua pada akhirnya itu akan pergi meninggalkan dunia ini ya teman-teman, tetapi ketika kita bicara hidup yang kekal, itu tadi seperti Kak Steph sampaikan, hidupnya itu seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, pertama-tama nih sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi ya, menurut teman-teman hidup seperti Tuhan Yesus itu yang kayak apa sih? Boleh disampaikan pendapatnya Fidel. Menurutmu kalau dibilang hidup yang kekal itu hidup seperti Tuhan Yesus hidup, emang hidup seperti Tuhan Yesus hidup itu yang seperti apa, Fidel? Kalau hidup kekal Yesus itu kayak gimana ya, hidup maksudnya nggak pernah walaupun meninggalkan dunia tapi dia nggak pernah meninggal gitu, maksudnya nggak pernah, tetap menjaga kita, sama mungkin nggak pernah melakukan dosa kalau hidup yang kekal itu. Jadi walaupun dia meninggalkan dunia, tapi Yesus hidup selama-lamanya gitu ya? Benar nggak? Begitukah yang dimaksud? Iya. Oke. Ya, jadi hidup kekal artinya hidup selama-lamanya, dan kemudian seperti Tuhan Yesus hidup, tadi Fidel juga bilang hidup yang kekal, hidup seperti Tuhan Yesus artinya hidup tidak melakukan dosa gitu ya. Oke, makasih Fidel. Kalau menurut Eki, hidup seperti Tuhan Yesus itu gimana sih maksudnya? Hidup seperti Tuhan Yesus itu hidup yang suci. Hidup yang suci ya. Suci itu kayak air putih gitu ya, Eki ya? Iya, Kak. Oke. Ya, hidup yang suci, kemudian hidup yang tidak berdosa gitu ya. Oke, itu sebetulnya jawaban-jawaban yang bagus yang membuat kita jadi bisa masuk ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Kalau hidup kekal itu artinya hidup seperti Tuhan Yesus, ya. Hidup kekal kan hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, hidup seperti Tuhan Yesus itu adalah hidup yang suci, hidup yang abadi, yang tidak berbuat dosa. Menurut teman-teman, bisa nggak hidup seperti itu diperoleh kalau kita tidak bersama-sama atau tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus? Menurut Fidel gimana, Fidel? Bisa nggak kita suci dan tidak berdosa
Dengan kata lain ya teman-teman, hidup kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain itu adalah hidup yang menyenangkan hati Allah gitu ya. Seperti Tuhan Yesus hidup suci, tidak berdosa, dia melakukan semua apa yang Allah perintahkan padanya, maka hidup seperti Tuhan Yesus itu adalah hidup yang menyenangkan hati Allah. Bisa nggak kita melakukan itu tanpa, kalau kita tidak berada di dalam Tuhan Yesus? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya? Iya. Kenapa begitu, Fidel? Apakah nggak ada jalan lain gitu? Maksudnya kita mau berusaha suci, nggak ada cara lain gitu kah? Bisa sih, Kak, kalau misalkan kalau dia maksudnya tetap melakukan hal yang baik bisa, Kak. Tapi kita kan kalau misalkan hidup dengan Allah itu kan kita bisa, maksudnya masih bisa ditegur oleh Allah gitu, masih bisa diperintah oleh Allah sehingga kita bisa melakukan hal yang benar juga, Kak. Oke. Jadi karena kita mau menyenangkan hati Allah, maka kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan dituntun ya, maksudnya dikasih tunjuk jalan yang benar gitu ya, ditegur, supaya yang kita lakukan itu benar gitu ya, Fidel ya? Iya, Kak, benar. Oke, makasih Fidel, itu menarik sekali. Kalau Eki, menurut Eki gimana? Kita mau hidup seperti hidup yang kekal atau hidup seperti Tuhan Yesus, bisa nggak kita lakukan tanpa kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, bisa nggak Eki? Enggak, Kak. Nggak bisa ya? Emang nggak ada cara lain gitu? Gimana ya? Kayaknya nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Ya, kita mau hidup seperti Tuhan Yesus, tapi yang kita contoh, misalnya siapa namanya gitu, Lee Min Ho ya, nggak bisa juga ya. Kita mau hidup seperti Tuhan Yesus, tapi yang kita contoh Mahatma Gandhi, mungkin mirip, tapi tidak bisa sampai ke sana. Oke, teman-teman, ini kita sudah masuk di hitungan mundur. Boleh nggak kakak minta tolong, ini yang teman-teman sampaikan tadi itu semuanya menarik-menarik ya. Boleh nggak kakak minta tolong, nanti Fidel ya, yang menyampaikan hasil obrolan kita nih. Boleh Fidel? Halo, Kak. Fidel yang memulai, tapi nanti kalau kurang dilengkapi sama Eki, nanti kakak juga akan membantu. Boleh ya Fidel ya? Boleh, Kak. Oke, makasih Fidel. Selamat datang kembali teman-teman semua. Cepet banget. Gitu ya, Kay? Tunggu, tadi lagi tanggung Nggak banget. keburu ya? Belum selesai, Kak. Nggak keburu. Dan sampai berakhir dengan sesat, Kak Oni tadi lagi mau mengentaskan. Boleh dituntaskan dulu Kak Oni, nanti sambil itu jadi pemantik diskusi buat kita semua. Mana Jadi tahu ada. kita background-nya sedikit ya, Kak. Kita background-nya sedikit, Kak. Boleh, silakan. Jadi tadi di kelompok kami ada Kezia, ada Alma, ada Didis, juga ada Vero. Lalu tadi Kezia menjawab dengan bilang, ya jalan satu-satunya kalau sudah menyebut diri sebagai Kristen, maka jalan satu-satunya adalah mengikuti Yesus. Kalau yang lain punya iman yang berbeda, ya mereka punya jalan keselamatannya sendiri. Gitu. Nah, itu men-trigger kita untuk lalu punya diskusi. Wah, lalu saya nanya balik, berarti kalau kamu nanti tiba-tiba ingin iman yang berbeda, punya jalan keselamatan juga dong. Lalu Kezia jawab, nggak akan berpikir sih Kak ke sana. Oh, oke. Tapi terus kita ngebahas lagi, terus Vero bilang, iya saya juga kepikiran Kak, kalau kita punya iman kan gitu, saya juga kepikiran kata Vero. Mungkin nggak sih kita agamanya yang lain, tapi imannya kepada Kristus gitu. Mungkin ini ke-trigger juga dari pengalaman Vero, pemikiran-pemikiran yang lain, juga ke-trigger pertanyaan Kak Steph di awal tadi kali ya Kak. Kak Hendra ya, agama dengan iman sama apa enggak gitu ya. Nah, tadi Vero nanya, kalau agamanya beda tapi imannya pada Kristus boleh enggak? Gitu. Nah, terus Alma bilang, Kak, bukannya itu sepenuhnya tergantung Kristus, itu kan hak mutlak dari Kristus gitu. Nah, lalu tadi masuklah penandasan dari Kak Inge,
yang mengambil dari Yohanes 14 bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu, dan juga dari jalan keselamatan, lalu dari Yohanes 10 yang mengatakan Yesus adalah pintu jalan keselamatan. Dan tadi terputus waktu Kak Oni sedang menjelaskan. Jadi silahkan Kak Oni dituntaskan. Oke ya, meneruskan ya Kak Star, sedikit sih tadi tinggal di ujung saja. Jadi tadi sama dengan Kak Inge, kalau saya bagaimana bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Benar, sebagai kita yang beriman kepada Kristus, maka Kristuslah satu-satunya jalan. Tetapi di dalam kehidupan ada nilai-nilai normatif yang kita kenal dengan toleransi. Ini mungkin saya merespon yang lain tadi, bagaimana dengan agama yang lain yang punya keselamatan sendiri. Dalam nilai normatif toleransi seperti ini, ya kita menghargai dalam konteks kita sebagai sesama yang mungkin punya keyakinan yang berbeda. Tetapi ketika kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya jalan, maka itulah jalan dan kebenaran yang hidup yang kita harus pegang sebagai satu hal yang yang menjadi pandu dalam hidup kita. Nah, tapi tadi makanya saya bedakan dengan nilai-nilai normatif toleransi ketika kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara lain yang mungkin tidak meyakini hal yang sama dengan kita. Itu sih Kastar. Tadi di ujung aja sih saya ininya. Terima kasih Kak Oni. Ya, Jadi sama-sama prinsipnya Kastar. nggak bisa ditawar, tidak ada jalan keselamatan yang lain, hanya Yesus satu-satunya. Itu hal yang nggak bisa ditawar ya Kak Oni ya. Ya, betul Kak. Nah, tapi dalam kita hidup bertoleransi dengan sesama, kita tidak mau kemudian mengatakan mereka sesat, mereka tidak akan diselamatkan dan yang lain-lain. Tapi kita bisa hidup berdampingan dengan mereka tanpa harus mempeributkan hal tersebut gitu ya Kak Oni ya. Iya, betul Kak. Oke, thank you Kak Oni. Yuk Kak Star. Back to you Kak Hendra. Oke, Kak Star, Kak Oni, makasih ya. Ya Kak. Jadi menarik juga yang disampaikan Kak Oni. Di satu sisi kita tidak boleh kehilangan identitas, tapi kita juga nggak boleh memaksakan identitas kita kepada orang lain. Atau dibalik, kita memang tidak boleh memaksakan identitas kita kepada orang lain, tetapi bukan berarti bahwa identitas kita kemudian sama dengan orang lain. Makasih Kak Star, Kak Oni. Ya, Kak. Saya mungkin akan masuk dulu ke kelompoknya, tadi karena sudah SMA perempuan, mungkin boleh SMP perempuan ya, kelompoknya Kak Ket dan Kak Esther. Silakan Kak. Kak. Kepotong juga ya? Kepotong. Iya. Mungkin nanti aku awal Kak Esther yang mau akhir ini. Pertama pertanyaan berat. Jadi akhirnya tadi kami agak kesulitan memulai diskusi. Jadi akhirnya agak hanya kira-kira teman-teman pada menangkap apalah dari Yohanes 3 ayat 16. Untuk ada beberapa masukan, kalau Jana nangkepnya kasih Allah begitu besar kepada kita. Stefani kayaknya masih merenungkan nih, kalau Stefani tadi ya. Habis itu, untuk Kay dan Kinan, mereka yakin, tahu, tidak bisa hidup kekal di luar Yesus. Tetapi kenapanya itu masih belum, kenapa masih dipikirkan, masih direnungkan. Lalu ini kayak tadi chat juga, karena manusia hidup dalam gelap dan membutuhkan suatu penerangan agar dapat menuju kehidupan kekal, penerangan itu adalah Yesus. Itu kira-kira dari teman-teman adik-adik, cuman kakek tadi sih sharing bahwa untuk kakek juga masih merenungkan sampai usia yang hampir 40 ini, dan sudah pernah membaca berbagai pandangan atau lihat-lihat, baca-baca yang di luar Kristus gitu ya, dan akhirnya memilih untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena nggak ada di luar Yesus yang bilang bahwa dia jalan kehidupan dan keselamatan, karena kita yang berdosa nggak mungkin ketemu sama Tuhan yang kudus, sehingga satu-satunya cara ya Tuhan Yesusnya yang datang dan menebus, mati untuk kita, membenarkan
membenarkan kita menjadi apa sih itu namanya ya? Aku lupa ya. Di hadapan Allah. Bisu Kak Esther mungkin mau menambahkan. Belum sempat ngobrol apa-apa ya. Tadi sebenarnya sama teman-teman remaja dari SMP. Karena mungkin tadi sebenarnya ini juga nih bisa jadi PR buat kita dan juga buat teman-teman remaja. Apa yang digalaukan sama dari kelompok kami tadi, yaitu tahu tapi nggak tahu alasannya. Nah, itu sih yang mungkin jadi PR nanti, yang jadi catatan. Kenapa kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia, Allah yang bertujuan hendak menyelamatkan manusia, tapi nggak tahu gitu alasannya apa. Itu Kak Hen, itu Kak Ket. PR-nya itu aja catatan dari saya. Jadi kita dikasih tahu, tapi kenapanya nggak tahu ya. Kenapanya nggak tahu. Oke. Kayaknya ini mesti nanti di kelompok ini ya, kelompok-kelompok kecil bisa didaratkan ya. Iya, teman-teman, ini juga ini bagus juga yang disampaikan Kak Esther tadi, bahwa di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti kita nggak pernah ragu-ragu ya, teman-teman ya. Tapi yang bisa kita yakini adalah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Makanya lagu sekolah minggu itu bilang jalan serta Yesus. Bukan berarti nggak ada keraguan, bukan berarti nggak ada persoalan, tapi yang kita bisa yakini adalah janji Tuhan yang mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selalu. Oke, terima kasih. Kelompoknya Kak Steph ya? SMA cowok. Ya, Yuda, silakan Yuda, tadi yang kita bahas. Ya, jadi tadi di kelompok kita itu, hidup kekal itu tergantung definisi dan tempat. Kalau hidup kekal yang dimaksud hidup selamanya di dunia, mungkin bisa tanpa Tuhan. Ataupun hidup kekal di neraka pasti bisa tanpa Tuhan. Tapi yang dimaksud dalam Yohanes 3 ayat 16, itu hidup kekal dalam Tuhan. Kita harus mempunyai iman dan harus berlaku seperti muridnya untuk hidup kekal dalam Tuhan. Seperti Tuhan hidup kekal di sorga. Kita juga seperti itu kalau kita berlaku seperti Tuhan dan beriman di dalam Dia. Udah Kak, itu aja. Wow. Itu Yuda jawabannya bagus banget, ada catatannya ya. Dicatat Kak. Keren banget. Iya, memang yang menarik yang hidup kekal itu apa yang dimaksud hidup kekal itu. Beberapa agama memandang bahwa hidup kekal yang tadi saya bilang juga, yang tadi saya sebutkan lagi di kelompok hidup kekal bersama bidadari-bidadari. Itu yang ditawarkan agama lain, ya jelas. Tetapi kekristenan tidak pernah menawarkan itu. Artinya, kalau mau memiliki hidup kekal seperti Yesus hidup, penekanannya mungkin itu ya, seperti Yesus hidup, ya jalannya cuma ikut Yesus. Tadi Wilfred juga menyampaikan bahwa keselamatan penebusan nggak ada satupun manusia bisa. Tapi kalau Allah yang menjadi manusia, dia bisa jadi korban yang dikehendaki oleh Allah. Itu mungkin catatan tambahan dari yang kita bahas tadi ya. Kecuali Benaya sama Wilfred atau Iim atau Tim mau nambahin. Kalau udah digituin terus biasanya nggak ada Kak tambahannya Kak. Udah cukup Kak. Tapi barangkali saya salah, silakan teman-teman. Ada nggak tuh yang mau nambahin di challenge sama Kak Steph? Ya lo, buktiin Kak Hendra salah. Iya, kalau saya terbukti salah, saya malah seneng ya teman-teman ya. Setuju sama Kak Hendra. Makasih tambahannya yang sangat signifikan, tim. Oke. Baik, kalau memang nggak ada tambahan, saya akan masuk ke yang kelompok SMP tadi barengan dengan saya, supaya teman-teman di YouTube juga ada teman diskusi yang bisa mereka ikuti.
Saya mau minta tolong kepada Adinda Fidelio. Cilah. Fidel, silakan Fidel. Tadi ini yang disampaikan oleh Fidel dan Eki dan Velio, meskipun nggak join dengan mikrofon tuh tadi menarik loh. Fidel, silakan dimulai Fidel. Dari hidup yang kekal itu berarti artinya itu kita itu kalau hidup yang kekal itu artinya itu kita itu hidup selama-lamanya dan tidak pernah berdosa. Jadi kita seperti hidup suci. Sedangkan kalau misalkan tadi kalau kita itu tidak, maksudnya tidak hidup dengan Tuhan, bisa-bisa saja dengan berbuat baik, walaupun kita tidak tahu cara hidup Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau kita hidup bersama Tuhan, berarti Tuhan itu memberi kita sebuah perintah atau menegur kita bahwa untuk melakukan hal yang baik, sehingga kita dapat melakukan semuanya dengan teratur atau gampang, karena Tuhan telah memberitahu kita cara menjadi orang yang baik atau hidup yang baik. Itu Kak. Oke Fidel, makasih. Eki ada yang mau ditambahkan? Tidak Kak. Ini 11-12 sama Timothy nih. Oke. Iya, Poin yang bagus tadi Fidel, Kak. Iya, betul Kak. Makanya ini tadi diskusi sama Fidel, Velio, dan Eki ini menarik. Saya menekankan yang tadi juga disampaikan oleh Fidel, teman-teman, bahwa yang pertama kita harus tahu dulu hidup yang kekal itu apa. Kalau hidup yang kekal itu adalah seperti kata Fidel tadi, hidup selamanya dan hidup yang suci, maka kita bisa katakan bahwa hidup yang seperti itu kan dengan kata lain adalah hidup yang menyenangkan hati Allah, ya. Nah, kalau kita mau hidup menyenangkan hati Allah, baru masuk ke pertanyaan berikutnya, bisakah hidup yang seperti itu diperoleh di luar Yesus Kristus? Tadi seperti Fidel bilang, ya bisa aja kan, banyak tuntunan hidup yang baik ya. Kalau kita baca-baca buku motivasi atau apa gitu, memang banyak tuntunan hidup yang baik. Tapi kalau kita mau hidup yang menyenangkan hati Allah, kita tidak bisa melakukannya di luar Tuhan, di luar Tuhan Yesus ya. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, maka Dia menegur kita dan mengingatkan kita, memberi kita tuntunan bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Begitu kira-kira kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Kak Steph. Iya, terima kasih Kak Hendra, Kak semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita masuk ke doa syafaat, sekaligus juga doa tutup ya, Kak Hen ya? Oh iya, oke Kak. Ada slide-nya mungkin atau? Ada. Sebentar Kak, saya share screen dulu ya. Salam semua dari Edu di YouTube. Ada Ado juga sih yang. Oh iya, Ado dan Edu ya. Halo. Salam balik buat Ado dan Edu nih. Sebentar, saya akan share screen dulu. Oke. Baik, teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Sebentar saya share screen supaya teman-teman bisa ikut mendoakan masing-masing ya. Ya, ini pokok-pokok doa kita. Nanti sebelum kita tutup, kita akan mendengar bersama-sama menyanyikan sebuah lagu penutup. Sebelum kita sampai ke sana, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Boleh minta bantuan Kak Catherine untuk memimpin kita dalam doa syafaat, Kak Cat.
Sorry Kak Hen, Bu Novi ada ya, Bu Novi untuk doa penutup, berarti Bu Novi ya. Ya, nanti Bu Novi, coba kita lihat dulu sama Didis nih. Bu Novi ada ya? Ada ya. Oh iya, oke Bu. Nanti setelah doa syafaat ada lagu, kemudian doa penutup ya Bu Novi ya. Oke Kak. Makasih. Kakek silakan Kak. Baik, mari teman-teman, kakak-kakak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan berkumpul untuk membaca firman Tuhan. Bapa, kami mohon biarlah Tuhan yang boleh terus menuntun kami, Roh Kudus yang boleh terus menuntun kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang darinya kami akan beroleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Saya mengucap syukur untuk pertemuan kami saat ini. Kami mengucap syukur untuk Cecil yang berulang tahun hari ini. Terima kasih untuk tahun-tahun yang sudah Tuhan pimpin dan sertai. Kami percaya juga Tuhan yang akan boleh memimpin Cecil di tahun-tahun ke depan, berkati sekolahnya, memasuki masa SMA, beradaptasi, begitu juga orang tua dan adiknya, begitu juga untuk kesehatannya Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan dan Tuhan yang paling tahu, dan kami berdoa biarlah segala mungkin pengobatan, segala terapi, konsultasi yang sedang dikerjakan, biarlah Tuhan yang boleh turut campur tangan. Kami berdoa juga untuk Kak Oni ya Tuhan dalam masa pemulihan dan terapi, biarlah Tuhan turut campur tangan, berkati obat-obat, berkati dokter yang merawat, berkati dokter yang tempatnya berkonsultasi, tolong agar bisa berdiskusi dengan baik, tolong juga agar penyakitnya juga boleh disembuhkan. Kami juga berdoa untuk masa pemulihan Kak Oni supaya boleh kembali. Kami mengucap syukur untuk hari ini Kak Oni terlihat segar, terlihat bisa berkumpul bersama kami. Kami mengucap syukur untuk itu. Biarlah minggu-minggu ke depan juga Tuhan yang boleh pimpin dan bimbing Kak Oni, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kak Esther yang sedang dalam terapi. Biarlah Kak Esther boleh diberikan semangat juga untuk boleh mau disiplin, minum obat, untuk boleh Tuhan berikan semangat, supaya boleh merubah hal-hal yang bisa dirubah, sehingga Tuhan boleh tambahkan kesehatan, tensinya boleh terkontrol. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang harus bekerja, mungkin masih harus bekerja keluar rumah. Tuhan yang boleh pimpin dan jaga mereka, tolong agar orang tua kami juga boleh diberikan kewaspadaan, mau turut protokol juga. Kami juga yang di rumah Tuhan, ketika kami harus terpaksa keluar, kami yang masih remaja ini juga boleh Tuhan pakai untuk tetap disiplin mengerjakan protokol kesehatan, sehingga kami boleh saling menjaga. Kami menjaga diri kami menjaga orang tua juga menjaga dirinya dan menjaga kami. Kami berdoa untuk proses pembelajaran online. Biarlah Tuhan, mungkin dalam rasa kebosanan, kelelahan, Tuhan boleh tambahkan kesegaran, Tuhan boleh berikan kami alasan mengucap syukur, Tuhan boleh ajar kami untuk menikmati setiap proses pembelajaran dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh tenaga kesehatan yang berada di garis terbelakang ketika harus menangani pasien-pasien, berikan hikmat, berikan ketelitian, berikan sukacita, damai sejahtera, di tengah-tengah mungkin kelelahan juga, burnout, ketajaman, juga kewaspadaan. Berikan sukacita yang melampaui segala akal, supaya boleh tetap mengerjakan dan mengupayakan yang baik buat pasien, buat masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah ya Tuhan. Tolong berikan hikmat bijaksana. Tolong agar Pak Presiden, seluruh Satgas, seluruh kementerian kesehatan khususnya,
supaya boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik, yang mementingkan masyarakat, dan bukan kepentingan pribadi. Berdoa untuk seluruh pemimpin daerah. Tolong Tuhan agar mereka boleh melihat dan digelisahkan hatinya supaya mereka juga boleh diberi hikmat bijaksana ketika harus boleh merelaksasi, harus mengerem, diberikan hikmat supaya mau mendengar dari orang-orang yang ahli, yang kompeten, mau membaca, sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan fakta, berdasarkan sains, berdasarkan data-data ilmiah yang benar. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon pimpinlah bangsa ini melewati masa yang berat, baik kesehatan, ekonomi, segala sesuatunya. Tolong kami agar bisa mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Dalam jangkauan kami boleh menyatakan yang baik, yang benar, dan diberikan hati untuk mau berbelas kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, nanti dengan doa penutup, kita akan mendengarkan dan menyanyi bersama di dalam hati, ya, sebuah lagu yang berjudul Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang di-share oleh Kak Steph. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu, harapan bagi orang yang
yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku, di dalam hatiku. Terima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan sudah memelihara kami di sepanjang ibadah minggu ini bersama dengan remaja. Kami mengucap syukur karena firman-Mu begitu hidup di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap kali membaca firman-Mu selalu ada hikmat di balik semua itu. Tak bosan-bosannya kami mempelajari firman-Mu, dan tak henti-hentinya Engkau memberi kami hikmat, mengerti betapa begitu besar kasih-Mu Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau terus memberikan kami pertumbuhan iman, terkhusus untuk adik-adik remaja kami Tuhan, sehingga iman semakin dikuatkan, semakin mengerti bahwa jalan satu-satunya adalah jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk kakak-kakak yang sudah memimpin ibadah hari ini, juga berilah mereka berkat kesehatan, pemeliharaan-Mu, begitu juga dengan adik-adik kami semua, dijauhkan dari sakit-sakit virus yang semakin merajalela ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kalau banyak sekali hal-hal yang sudah kami lakukan yang mendukakan Engkau, kami mohon pengampunan-Mu. Kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami ini, kiranya Engkau tetap memelihara menjaga kami, dimanapun kami berada dengan aktivitas kami sehari-hari. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Allahku, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.